Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan aplikasi elektronik surat atau e-surat batu nunggal. Sebelum kita menjelaskan tutorial lebih lanjut, kita harus sudah terkoneksi oleh internet, dan kedua, kita telah menyediakan browser yang akan kita gunakan. Misalnya contohnya browser yaitu Opera Mini atau Google Chrome. Berikut tata cara penggunaannya. Pertama, kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu sebagai browser yang digunakan. Setelah itu, ketikkan alamat e-surat tersebut, yaitu esurat.batununggal.bandung.go.id. Setelah itu, tekan enter. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan e-surat batu nunggal pada browser tersebut. Selanjutnya, kita masukkan username dan password yang telah diberikan. Setelah masukkan username dan password, maka kita klik login. Tunggu sampai proses loadingnya masuk ke halaman beranda. Nah, berikut ini adalah halaman beranda pada aplikasi e-surat. Di sini ada keterangan pertama jumlah surat, yang kedua jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, jumlah disposisi, dan jumlah klasifikasi surat. Selanjutnya, pada menu bar yang ada di beranda e-surat itu ada beranda, ada transaksi surat, ada buku agenda, ada galeri surat, referensi, dan pengaturan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang cara memasukkan surat masuk. Pertama, kita masuk ke menu transaksi surat, klik surat masuk. Tunggu proses loadingnya. Nah, telah tampil halaman surat masuk. Selanjutnya kita klik tambahkan data. Nah, di sini akan tampil inputan data apa aja yang akan kita masukkan ke data surat masuk. Pertama, nomor agenda. Kita masukkan nomor agenda. Kedua, asal surat. Kita contohkan misal surat dari Disduk Capil. Misalnya contoh suratnya 002 03 Disduk Capil. Nah, di sini ada kode klasifikasinya. Misalnya kependudukan. Nah, setelah itu masukkan indeksnya ke pendudukan. Surat diterima oleh admin. Kita contohkan tanggal 5 hari ini. Tanggal surat kita contohkan pada hari Jumat tanggal 3. Segera, isinya yaitu segera mengisi data rekap kependudukan. Keterangannya segera dilaksanakan. Nah, kita masukkan filenya.
Ini sebagai contoh aja ya. Langsung klik tombol simpan. Tunggu proses loadingnya. Maka akan tampil sukses data berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, sudah mengisi data rekapan kependudukan. Ini telah nomor agendanya 57. Setelah itu kita bisa edit jika ada yang kesalahan. Kedua, kita masukkan disposisinya, mau ke disposisi ke siapa. Klik disposisi. Setelah itu tambahkan data baru. Nah, di sini ditambah disposisi itu ada tujuan disposisi ke siapa, batas waktu yang ditentukan, isi disposisi, catatan, paraf. Nah, misalnya tujuannya ke kasih pemerintahan. Isi disposisinya tentang segera dikerjakan tentang kependudukan. Batas waktunya tanggal 8 contohnya. Catatannya parahnya sekretaris kecamatan. Sifat disposisinya segera. Tinggal kita klik tombol simpan. Kita tunggu loadingnya. Nah, maka akan tampil sukses data berhasil ditambahkan. Jadi posisinya telah jadi. Setelah itu kita kembali ke halaman awal untuk print disposisinya. Nah, setelah itu ketika telah dimasukkan surat masuk dan telah disposisi, maka kita bisa print data tersebut dengan klik tombol print. Nah, maka akan tampil seperti tampilan berikut jika kita klik tombol print. Selanjutnya di surat masuk juga kita lihat ya surat masuknya. Ya, surat masuknya. Ini di sini kita bisa klik tombol edit atau delete. Jadi kalau misalnya ada kesalahan tinggal diedit atau di delete. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tata cara memasukkan surat keluar. Kita klik tombol transaksi atau menu transaksi, setelah itu klik tombol surat keluar. Nah, di sini akan tampil data surat keluar yang telah kita inputkan. Nah, caranya yaitu tambah data aja. Nah, setelah itu tampil tambah data surat keluar. Masukkan nomor agenda, tujuan suratnya misalnya ke Disduk Capil.
atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masukkan kode klasifikasinya kependudukan yaitu AB060201. Nah, setelah itu masukkan tanggal surat, tanggal sekarang bisa. Terus nama suratnya misalnya (002). Keterangannya kita masukkan isi ringkasan dulu. Kependudukan bulan April. Data kependudukan. Masukkan filenya. Setelah itu tekan tombol simpan. Nah, setelah disimpan maka akan tampil pada halaman tersebut yaitu nomor agenda, isi ringkasan, isi ringkas file, tujuan, nomor surat, tanggal surat, tindakan. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang surat keluar, tutorial selanjutnya itu tentang tombol edit. Bisa diklik aja, misalnya kita mau ngedit. Nah, tinggal edit aja, nanti tinggal tekan tombol simpan. Tapi kita nggak perlu ngedit. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang buku agenda. Buku agenda itu tentang kita akan melihat tanggal berapa sampai tanggal berapa surat itu ada. Jadi mengscroll dari berdasarkan tanggal. Jadi berdasarkan tanggal, misalnya kita ada surat masuk dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu berapa surat. Kita bisa lihat dengan menggunakan buku agenda. Misalnya kita pertama dengan surat masuk. Caranya tadi buku agenda, terus surat masuk, terus kita pilih dari tanggal berapa. Contohnya kita ngambil dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Nah, setelah tanggal 4 sampai tanggal 5, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa telah diinputkan, maka kita klik tombol tampilkan. Nah, di sini akan tampil. Tadi kita kan udah masukkan data tentang Disdukcapil. Nah, ini udah ada di sini. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau cetak, tinggal klik tombol cetak aja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, kalau ini di surat masuk, selanjutnya kita di surat keluar. Sama langkahnya, buku agenda, surat keluar. Jadi kita klik dari tanggal berapa, contohnya kita tanggal 4 sampai tanggal 5. Nah, maka akan tampil, klik tombol tampilkan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Tadi kita kan sudah mengirimkan surat keluar dari tanggal tersebut. Setelah itu ada menu namanya galeri file. Ya, sama galeri file sama juga. Jadi kita bisa lihat gambar berdasarkan tanggal. Nah, ini contoh tadi, ini contoh sebagai contoh yang tadi. Kita klik tanggal 4.
yang surat masuk sampai tanggal 5. Nah, kita filter. Nah, ini tadi contoh, kita ngambil gambar yang contoh. Selanjutnya sama juga, galeri file surat keluar sama juga, hampir sama. Nah, kita klik dari tanggal 4 sampai tanggal 5. Kita klik tombol filter. Sama ya tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke referensi surat. Di tombol menu referensi, terus kita bisa klik tambahkan data. Misalnya kodenya 002, namanya sosial, contohnya sosial, terus uraiannya TKSK contohnya. Klik tombol simpan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, misalnya 0023 sosial, bisa juga diedit. Nah, misalnya ini sosial kemasyarakatan, kita edit ya. Klik tombol simpan. Nah, ini sudah. Di delete juga bisa, klik tombol delete kalau kita mau menghapusnya. Nah, terus hapus. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengaturan yang ada di halaman admin. Ini instansi, user, backup data. Pertama kita jelaskan, yaitu paling penting kita akan menjelaskan tentang backup data. Jadi setelah kita menginputkan semua di aplikasi ini, kita bisa membackup database-nya. Nah, kita klik backup database, terus kita klik tombol backup. Setelah itu klik tombol download. Nah, maka akan tampil pada browser file yang di download. Nah, setelah kita download, misalnya kita mau nge-restore nih, kita langsung masuk ke pengaturan, terus restore database. Setelah itu kita masukkan file yang tadi ini. Caranya klik file, nah di sini ada tanggal backupnya, backup tanggal 4 bulan 5, tanggal 4 tanggal 5, backup tanggal 5 bulan 4 2020. Nah, kita klik aja nih datanya. Setelah itu masukkan password. Setelah itu restore. Nah, setelah di restore, maka akan tampil sukses database berhasil di restore. Sekian penjelasan dari penggunaan aplikasi e-surat.
Semoga dapat dipahami. Sebelum ditutup, maka kita logout dulu ya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.